Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Indra Hadidi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sebuah filosofi yang dipakai di dalam industri, khususnya di dalam industri otomotif, yang dimana filosofi ini diambil dari Jepang, budaya kerja industri Jepang yang diimplementasikan di Indonesia, mungkin ya industri yang ada di Indonesia. Dalam 5S ini kita akan membahas apa sih manfaatnya mengenai 5S ini ya, bukan senyum sapa salam santun dalam bahasa Indonesia, bukan, tapi itu salah satunya termasuk mungkin ya itu. Tapi ini budaya ketika kita bekerja atau budaya ketika kita di tempat kerja. 5S ini filosofi kerja yang diterapkan di tempat kerja. Ya, berarti filosofi 5S ini bagi seluruh pekerja atau seluruh yang berada di lingkungan tempat kerja. Tujuannya adalah menjaga agar kualitas hasil servis itu memiliki kualitas yang baik. Ya, kualitas yang baik. Sehingga para pelanggan itu atau konsumen itu merasa nyaman dan tertarik untuk kembali lagi ke bengkel tempat kita bekerja gitu. Nah, kemudian bagaimana bisa memastikan kualitas servis kendaraan? Bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa menjadikan kualitas servis kita itu lebih baik? Dalam artian di sini cepat, tepat, aman, dan memberikan kenyamanan bagi para konsumen. Maka kita harus menerapkan yang namanya 5S. 5S ini terdiri dari Seiri, kemudian Seiton, ada yang namanya Seiso, kemudian Seiketsu, yang terakhir Shitsuke. Nah, kita akan membahas satu persatu. Seiri. Seiri itu dalam artian Indonesia itu pemindahan. Nah, dalam seiri itu adalah proses untuk mengidentifikasi apakah item-item yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan itu dapat segera dibuang agar ruangan dapat digunakan secara efektif. Nah, jadi seiri merupakan suatu langkah untuk membuang part-part atau komponen benda-benda bekas ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi atur dan manfaatkan semua item, apakah itu peralatan, part, ataupun informasi sesuai dengan kebutuhannya, jika itu bisa digunakan kembali. Kemudian untuk yang sudah tidak bisa digunakan kembali, berarti harus dirancang sebuah area untuk meletakkan item-item tersebut yang tidak dibutuhkan. Kemudian di scrap. Nah, jadi di seri atau pemindahan ini adalah pemilahan mengenai benda-benda yang sudah tidak terpakai. Berarti kan klasifikasinya ada dua. Ada benda yang tidak dipakai tapi masih bisa digunakan kembali. Kemudian ada benda sisa buangan atau sudah tidak bisa dipakai kembali. Nah, untuk benda-benda yang tidak bisa dipakai kembali itu maka ditempatkan di tempat khusus dan diberi pelabelan di sana, label atau sebuah tanda bahwa benda ataupun part tersebut adalah part yang sudah tidak bisa dipakai kembali. Kemudian simpanlah benda-benda tersebut. Ya, menyimpan benda sama pentingnya dengan membuang benda. Nah, berarti di sini bukan hanya bisa membuang yang akhirnya akan menjadi limbah, tapi simpankan dulu, tempatkan agar untuk nantinya bisa digunakan kembali untuk part-part yang bisa digunakan kembali. Untuk yang tidak bisa digunakan kembali nanti ada penempatan khusus sesuai dengan peraturan pemerintah.
Oke, lanjut yang kedua itu seiton atau pemilahan. Nah, kalau tadi barang-barang benda-benda bekas, nah sekarang di seiton atau pemilahan. Di sini yang dipilah itu adalah peralatan dan part untuk tujuannya itu memudahkan penggunaan. Jadi seiton pemilahan itu untuk memudahkan penggunaan. Nah, di sini ada tiga buah atau tiga kondisi. Yang pertama, benda itu jarang digunakan. Kemudian ada benda yang kadang-kadang digunakan. Kemudian ada benda yang sering digunakan. Berarti di sini harus dipilah penempatannya. Untuk benda yang jarang digunakan, tempatkan di area khusus yang terpisah dari tempat kerja. Jadi untuk part-part atau benda yang jarang digunakan, tempatkan di area yang terpisah. Ya. Kemudian letakkan benda yang kadang-kadang digunakan di tempat kerja. Nah, untuk yang kadang digunakan tetap disimpan di tempat kerja, tapi untuk jangkauannya mungkin agak lebih jauh. Jadi lokasinya berada di tempat kerja. Untuk yang sering digunakan itu harus di dekat dengan pekerja tersebut, sehingga ketika dia mengambil kunci dia mudah meraihnya. Nah, itu untuk seiton atau pemilahan. Yang dipilah di sini adalah alat-alat atau part yang jarang, kadang, dan sering digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada seiso. Seiso dalam artian bahasa Indonesianya itu sapu dan cuci, tapi untuk konsepnya di sini adalah membersihkan. Di sini. Ya, jadi kondisi atau part-part yang sebelum digunakan, sesudah digunakan itu harus selalu terjaga kondisi kebersihannya. Proses untuk menjaga agar segala sesuatu di tempat kerja itu bersih. Selalu simpan perlengkapan sesuai dengan urutan kerjanya agar dapat digunakan kapan saja. Tempat kota atau tempat kerja yang kotor mencerminkan diri Anda yang rendah. Itu. Jadi tempat kerja yang kotor itu mencerminkan penghargaan diri Anda yang rendah. Jadikan kebiasaan untuk menjaga kebersihan di tempat kerja Anda. Yang termasuk di tempat kerja itu adalah satu, wilayah kerja. Yang kedua, wilayah bengkel atau wilayah industri. Yang ketiga, lingkungan. Nah, di sini kamu jaga semua kebersihannya. Itu adalah salah satu dari seiso, menjaga kebersihan. Apalagi part-partnya itu. Kadang-kadang kalian atau kita suka lupa setelah bekerja, kadang partnya itu lupa dibersihkan dan ditempatkan kembali. Nah, itu suatu kebiasaan yang sangat buruk sekali. Jadi ketika selesai bekerja, bersihkan kembali agar mudah digunakan. Apalagi untuk alat ukur. Untuk alat ukur yang ada di otomotif itu spesifikasinya itu sudah sampai 0, mm. Jadi ketika ada kotoran, ya jelas pasti hasil ukur akan berubah, tidak spek lagi begitu. Lanjut ke poin 4, itu seiketsu, berarti bersih dan rapi. Kalau tadi membersihkan, di sini kondisinya yang bersih dan rapi. Nah, sebuah proses untuk menjaga kondisi seiri, seiton, dan seisu sebagai usaha untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Ini juga adalah salah satu proses untuk menjaga kebersihan di tempat kerja. Jadi dengan cara mengklasifikasikan segala sesuatu dan menghilangkan item yang tidak perlu. Semua faktor yang berperan bagi kebersihan tempat kerja, baik itu warna, bentuk, layout, semua item, penerangan, ventilasi, rak, display, ataupun kesehatan pribadi, itu tercantum di seiketsu. Berarti di sini harus kondisinya itu nyaman ya di tempat kerja. Berarti baik layout bengkel itu harus ada
mark atau tanda-tanda itu untuk berjalan atau untuk masuk, untuk keluar, kemudian pelabelan semua fasilitas yang ada di bengkel agar nanti mudah dijangkau. Jadi bila lingkungan bersih, segar, terang, maka tempat kerja dapat memberikan suasana yang lebih baik kepada pelanggan. Yang terakhir, Shitsuke. Shitsuke itu disiplin terhadap diri sendiri. Jadi Shitsuke ini menjaga kondisi baik itu diri pribadi ataupun komunitas tempat kita bekerja itu harus selalu disiplin. Tanamkan sifat 5S ini. Sikap 5S ini harus ditanamkan di dalam diri untuk menjadi suatu kebutuhan, sebuah proses yang melibatkan pelatihan guna membuat seorang merasa bangga menjadi karyawan sebuah industri. Setelah itu diterapkan, mungkin kita akan merasa memiliki bahwa ini loh keluarga kita, ini loh rumah kita. Sehingga kita akan betah berada di sebuah industri, baik itu di bengkel ataupun industri lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelumnya. SMK bisa.